Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam peringatan Jumat Agung ini atau peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sudah selesai. Sudah selesai. Dan ketika kita mendengar itu, kita patut bertanya, apa yang selesai? Kalau yang selesai itu penderitaan, kalau yang tuntas atau berakhir itu hukuman, atau ada kabar kita dengar wabah corona sudah selesai, tidak ada lagi, maka yang mendengar pasti akan mendengar. Kalau kita berada di dalam situasi terancam bahaya, lalu kita mendengar suara atau kabar sudah selesai, tidak ada lagi masalah, pasti kita bersukacita. Tapi sudah selesai itu juga sering dipakai bukan dalam konteks seperti itu. Ada orang yang mengatakan sudah selesai dengan wajah tertunduk, karena yang selesai atau yang berakhir itu adalah kesempatan, peluang. Kita bertanya tentang orang-orang muda, bagaimana kuliahnya, bagaimana studinya. Orang bisa mengatakan, oh sudah selesai. Maksudnya sudah selesai? Ya sudah, DO, selesai mau. Atau ada orang mengatakannya, selesai sudah. Sudah selesai berakhirnya masa damai, masa-masa tenang. Dan ketika kita mendengarnya pasti kita akan khawatir. Kadang orang mengatakan sudah selesai, apanya yang selesai? Selesai kebersamaan, selesai kerukunan. Apa yang tersisa? Perpecahan. Atau di saat seperti ini ketika kita mendengar ada yang terkena wabah, orang akan mengatakan, oh sudah selesai itu. Artinya apa? Suara atau kesan tidak ada harapan, sudah selesai, pasti akan berujung kepada kematian. Jadi apa makna sudah selesai? Sangat penting kita mengerti kenapa Tuhan Yesus dalam proses penderitaan yang berat itu, mulai dari perjamuan malam dengan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, membasuh murid-murid, lalu kemudian pergumulan di Taman Getsemani dengan doa yang penuh dengan peluh yang bercampur dengan darah. Lalu Yesus ditangkap, dibawa ke pengadilan, disiksa, segala bentuk siksaan, lalu dibawa ke Bukit Golgota, memikul salibnya sendiri. Itu pun tidak sanggup lagi dan harus dibantu sampai disalib, dipaku, dan tergantung di sana. Lalu sekarang kita mendengar dia berkata, sudah selesai. Apakah ini sebuah suara kekalahan, suara kekecewaan? Sudah selesai, pasrah, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Mungkin ketika kita bisa membayangkan penderitaan yang begitu
kita akan mengatakannya. Apalagi dalam kondisi seperti itu, adakah lagi harapan? Tetapi tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kata sudah selesai itu dalam bahasa Yunani-nya, Tuhan Yesus mengatakan tetelestai. Itu bukan berarti suara kekalahan, suara kekecewaan, suara keputusasaan, bukan. Tetapi ketika Yesus mengatakan tetelestai, itu adalah suara kemenangan, suara sukacita. Telah selesai, it is finished, tuntas, sempurna. Itu maksudnya. Ada kebahagiaan, ada sukacita. Mengapa menjadi suara kemenangan? Mengapa menjadi suara sukacita? Tetelestai itu bentuk bahasa, kalau grammarnya adalah bentuk perfect. Sudah selesai dan akan tetap seperti itu dan akan selalu atau selamanya tuntas dan selesai. It is finished. It stand finished. It always will be finished. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Bukan sesuatu yang selesai hari ini, seperti ketika seseorang menikmati makan siang atau makan malam sampai kenyang dan mengatakan, selesai untuk masyarakat deh. Tidak. Ini sekali selesai, tetap selesai, dan akan seperti itu selama-lamanya. Apa yang selesai? Tetelestai, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Alkitab dipakai untuk seorang hamba yang kembali dari tempat tugasnya dan melapor kepada tuannya. Ketika seorang hamba kembali dari ladang atau dari kebun atau menggembalakan ternak, dia pulang dan melapor kepada tuannya, dia akan mengatakan apa? Tetelestai, tugasku selesai. Yohanes 17 ayat 4. Atau seorang imam dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, seorang imam akan memeriksa hewan yang akan dikurbankan. Tidak bisa ada hewan yang dikurbankan tanpa diperiksa. Dan ketika selesai dicek, kalau hewan itu tak bercacat, maka imam itu akan mengatakan apa? Tetelestai. Hewan ini layak untuk menjadi korban. Dalam dunia perdagangan, ketika transaksi selesai, hutang piutang dibereskan, seorang yang membayar hutangnya menyelesaikan kredit. Kita tahu kreditnya, mungkin kita terbiasa kredit. Kalau kredit lunas, apa susah atau lega? Lega. Tetelestai, telah dibayar lunas, beban tidak ada lagi. Kalau seorang seniman melukis dan setelah selesai melukis di depan kanvas, dia akan mundur dan melihat lukisannya dan dia akan mengatakan apa? Tetelestai, sempurna. Dia puas bahwa lukisan itu boleh selesai dan sempurna. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Ini yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa telah selesai. Tujuannya datang ke dalam dunia ini telah diselesaikannya. Hutang dosa kita telah dibayar dengan tuntas dan lunas. Ini yang sering dikatakan tentang berita anugerah, supaya kita selalu mengingat bahwa pengampunan itu terjadi bukan dengan gampang, tetapi pengampunan dosa kita telah diselesaikan oleh Kristus dengan membayar dengan harga yang mahal,
yaitu dengan darahnya sendiri. Max Lucado, seorang teolog, mengatakan, Yesus berkata sudah selesai, menegaskan sejarah penebusan telah tuntas. Kabar atau berita dari Allah telah lengkap. Allah menciptakan dunia ini, Allah mengasihi kita, tetapi kita manusia memberontak, dan penghukuman dinyatakan pasti. Tetapi dalam berita penghukuman itu selanjutnya kemudian datang berita Injil yang diselesaikan atau dikerjakan Kristus. Dosa patut dihukum, tetapi berita dari Allah tidak berakhir di situ. Berita dari Allah sampai kepada kabar sukacita. Tuhan Yesus menyelesaikannya, menebus kita. Sudah selesai, menunjukkan karya Kristus. Karyanya yang datang sebagai manusia di dunia ini telah selesai. Karena itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersukacita, kita patut bersyukur. Tuhan mengatakan selesai, dan bukan hari itu saja, tetapi sampai hari ini, sampai besok, dan sampai selama-lamanya. Pengorbanan Kristus bagi kita sempurna. Penebusan dosa di dalam Dia menjadi keselamatan kita. Pertanyaannya, lalu apa maknanya itu bagi kita? Karena Kristus mau berkorban, menyelesaikan hutang-hutang kita, menebus kita. Kita menggunakan istilah penebusan. Kita menggunakan, atau Alkitab menggunakan istilah hutang kita dibayar. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Apa artinya? Artinya adalah ada pergantian kepemilikan. Kita ditebus dari pemilik yang lama, yaitu dosa. Sekarang Kristus menebus kita menjadi miliknya. Artinya apa? Artinya kesetiaan dan ketaatan kita bukan lagi kepada dosa dan segala keinginannya, tetapi ketaatan dan kesetiaan kita beralih kepada Kristus yang menjadi pemilik hidup kita. Itu maknanya sudah selesai, kita telah ditebus dan terjadi peralihan kepemilikan. Ini yang patut kita renungkan. Kita bukan lagi milik kita sendiri atau apapun namanya, tetapi kita telah menjadi milik Kristus yang menebus kita. Yang kedua, karena segala perkara telah diselesaikan, dituntaskan oleh Kristus, maka kita yang dahulu adalah seteru atau musuh diperdamaikan. Sudah selesai, artinya kita memiliki akses masuk atau menghadap Allah. Dulu yang jauh sekarang menjadi dekat. Dulu yang terbuang sekarang diterima kembali di hadapan Allah karena Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita dipanggil untuk belajar mengikuti teladan Kristus, setia sampai akhir. Tuhan Yesus datang mengalami penderitaan, dan itu berat baginya. Bukan gampang atau ringan saja. Alkitab menunjukkan betapa beratnya, tetapi Dia setia sampai akhir. Dan kepada kita pun dipanggil setia sampai akhir. Karena siapakah yang berbahagia? Mereka yang ditemukan setia sampai akhir. Dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, Rasul Paulus
di akhir perjalanan hidupnya, dia merenung. Ketika dia menyadari sesaat lagi darahnya dicurahkan, sesaat lagi kematiannya sudah di depan pintu, dia menengok ke belakang, dia melihat perjalanan hidupnya, dan dia tersenyum. Mengapa dia tersenyum? Mengapa dia begitu bersuka cita dan berpuas diri, berbahagia? Karena tetelestai, tuntas perjalanan hidup itu, yang disebutnya pertandingan iman, tuntas sampai garis akhir. Dia setia dan tekun dalam pelayanan itu, dalam mengikut Tuhan, dan dia memandang mahkota kehidupan, mahkota kebenaran disediakan baginya. Ini panggilan kita, tugas kita, bukan lagi menambahkan apa yang telah tuntas dan sempurna dikerjakan Kristus. Sekalipun godaan itu selalu ada, dan sampai hari ini begitu banyak orang yang merasa keselamatannya itu adalah bagian dari usahanya sendiri. Kristus menyelesaikan sedikit dan dia tambahkan. Pergumulan dalam gereja perjanjian baru, begitu banyak orang yang mengatakan tidak tuntas kalau belum begini, kalau belum begini, seolah-olah hendak menambahkan apa yang Kristus telah kerjakan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Banyak orang berbahagia dan merasa berbangga dan merasa yakin selamat karena berbagai apa yang dapat dilakukannya dan dapat didaftarkannya, dan mengatakan aku selamat karena ini. Tidak. Semuanya telah selesai sekali sempurna untuk selama-lamanya. Kita sebagaimana Injil Yohanes mengatakan, ini dituliskan sebuah kebenaran, dan kebenaran ini pasti supaya kamu percaya. Kita ditawarkan supaya kita percaya, dan ketika kita percaya, kita menjaga, memegangnya erat-erat. Karunia anugerah keselamatan ini, penebusan ini, sampai akhir hidup kita, setia sampai akhir, maka kita lah yang disebut terbaik. Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin.